Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk kita siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita mohon perkenanan Tuhan, kekudusan Tuhan menjadi bagian kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, tetapi memberkati kita semua, memberikan sukacita yang baru dalam setiap kehidupan kita. Karena Ia Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Kau Bapa mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Haleluya. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yesus, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, amin, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sungguh Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat segala
Dalam nama Bapa Yesus. kami yang baik di dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Khususnya di sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Puji Itulah Tuhan. sebabnya segala kesempatan, kekuatan yang kami miliki, kami mau pakai untuk kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kami memasuki hadirat pada malam hari ini, ada banyak perbuatan-perbuatan tingkah laku perkataan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu, sehingga Yakut setiap berkat-berkat ibadah yang akan Yakut disalurkan kepada kami pada malam hari ini dapat tersalurkan dengan baik. Amin. Dalam setiap kehidupan Amin. pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa buat ibadah ini Tuhan, awal pertengahan sampai akhirnya, biar Engkau yang beracara, Engkau yang akan memberkati ibadah ini. Kami yakin dan percaya kami yang sakit pulang akan disembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-berkat yang luar biasa akan kami peroleh setelah kami selesai beribadah dari tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan, pemain pujian, singa, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk bungkus hamba-hamba-Mu Tuhan, sembunyikan mereka di belakang kaki sayang-Mu, sehingga lewat kehidupan mereka dapat membawa kami lebih lagi. Amin. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman seiman kami seluruh jemaat-jemaat yang di perjalanan, percepat langkah mereka ke tempat ini Tuhan, sehingga sama-sama kami merasakan hadirat Tuhan. Amin. Teman-temanmu yang sakit, sembuhkan Tuhan. Amin. Sehingga minggu-minggu yang akan datang kami bersama-sama Amin. dan memuliakan nama Tuhan. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak senang melihat kami beribadah, yang mengambil konsentrasi kami Tuhan. Kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kami yang perbolehkan kuasa Tuhan menaungi setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Kami mau mulai ibadah kami ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita tetap ada hubungan baik dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
Bapak Ibu, waktu kesempatan yang singkat ini kita pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita siap bersorak bagi Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Yes, amen. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Pajak dan limbahnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya terdapat
Oh, haleluya. Amin. Bisa berbuat untuk memuliakan Yes. nama Tuhan. Amin. Biar setiap Tuhan kami telinga kami Engkau yang menyampaikannya. Biar setiap apa yang kami boleh dengarkan, kami boleh Tuhan senantiasa. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh sampaikan kepada jemaat Tuhan atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga boleh mereka mengenal Tuhan yang saya dan saudara sembah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang kami menyampaikan. Amin. Dia hanya manusia biasa. Tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa Tuhan. Pakai bibir mulut lidahnya, jadikan dia saluran berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Simpan dia di belakang salib-Mu. Bebaskan kami sekali lagi malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi pada kesempatan yang indah malam hari ini. Saya diberi kesempatan untuk melayani saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih tentunya untuk Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121. Kitab Mazmur pasal 121. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat 8. Begini firman Tuhan. Kita baca bergantian ya. Puji Tuhan. Saya mulai ayat 1. Nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Bisa katakan amin sebelum saudara duduk. Haleluya. Ini adalah pengakuan pemazmur atas penjagaan Tuhan bagi umatnya. Tak diragukan lagi, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel itu. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nyanyian Syiarah. Nyanyian Syiarah itu bukan Syiarah kubur ya. Syiarah dalam konteks ibadah orang Yahudi, dalam konteks pemazmur adalah bersiarah atau mereka melakukan kunjungan ke Bait Allah, bersiarah. Jadi bukan syiarah kubur ini. Dia sedang menyampaikan mazmur, dia sedang melantunkan pujian dan berkata-kata dengan iman. Pengakuan pemazmur atas penjagaan Tuhan bagi umatnya. Dikatakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel itu. Apa artinya saudara? Saya ingin membawa kita untuk dapat memahami beberapa hal dan mengambil bagian untuk kemudian bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang indah. Sebab ini seruan, ini pujian, ini himbauan yang disampaikan dan ini adalah kebenaran firman. Kemudian kalau dilakukan maka kita akan melihat Tuhan berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini adalah pengakuan pemazmur tentang penjagaan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya dia tidak pernah bosan-bosannya menjaga, mengawasi kita, memelihara kita, tidak lelah. Sebab dia tidak tertidur penjaga Israel itu. Orang kalau lelah, kecapean pasti memilih untuk beristirahat, tidur. Dia tidak berhenti, dia tidak beristirahat untuk menjaga umatnya 24 jam. Tanpa henti Tuhan berjaga untuk kita. Dia berjaga untuk kita. Mengapa? Supaya kaki kita
tidak goyah. Amin. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Allah memang menghendaki supaya setiap orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman berkemenangan di dalam kehidupan ini. Allah menghendaki supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman mujizat di dalam kehidupan kita. Sebab itu janji pemeliharaannya, dan janji pemeliharaan itu adalah janji yang sempurna. Haleluya. Allah menghendaki supaya kita mengalami keadaan yang baik dalam hidup ini, tidak goyah. Dari pihak Allah, ia berjaga-jaga. Ia mau menolong kita. Ia mau membantu kita agar memang tidak goyah. Ayat 3 itu dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pertanyaannya, mengapa banyak dari kita yang masih goyah? Mengapa banyak dari antara kita yang ketika menghadapi berbagai ujian, tantangan dalam kehidupan ini, kita lalu menjadi goyah? Mengapa banyak dari kita, itu pertanyaan yang masih goyah, masih begitu takut ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi cobaan-cobaan yang berat di dalam hidup ini. Mengapa banyak umat Tuhan yang merasa Tuhan masih berdiam diri, Tuhan tidak mendengarkan doanya, terasa Tuhan jauh ketika dia berseru hari-hari ini, dan membuat dia menjadi goyah. Sekali lagi pertanyaannya, Tuhan berjanji supaya dia menjaga kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel itu, sebab dia tidak akan membiarkan kaki kita ini goyah. Tetapi mengapa ada banyak anak Tuhan yang goyah? Saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan menjadi goyah hari-hari ini. Jawabannya karena kita salah memahami apa yang disampaikan dalam nyanyian siara ini. Dalam bagian yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Saudara, dalam konsep ibadah Yahudi, khusus apa yang disampaikan pemazmur dalam nyanyian siara ini, dia memandang ke gunung-gunung. Gunung-gunung dalam konteks itu, dalam konteks pengaruh, karena orang Israel ada di tengah-tengah bangsa-bangsa juga yang tidak mengenal Allah. Paganisme sangat kuat sehingga orang menganggap bahwa gunung-gunung tertentu, gunung-gunung batu khususnya yang ada di Israel itu memiliki kekuatan magis, memiliki energi, sehingga orang lalu kemudian percaya adanya kuasa, adanya kekuatan yang sanggup menjaga mereka, yang sanggup melindungi mereka, yang sanggup kemudian membuat mereka berani menjalani kehidupan ini. Jadi ketika ia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ia sedang tidak menyamakan diri, tetapi dia mulai belajar untuk memikirkan bahwa orang-orang di sekitar, orang-orang yang beragama pagan, yang percaya kepada banyak ilah, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan magis, mereka percaya bahwa di gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung batu yang kokoh itu, ada kekuatan yang luar biasa. Tetapi ketika pemazmur melihat hal itu, dia katakan tidak ada kekuatan apa-apa di sana. Keyakinannya, imannya tidak dibangun berdasarkan hal-hal yang bersifat tahyul. Saudara tahu tahyul? Tahyul itu adalah sesuatu yang dipercaya ada kekuatannya, sesuatu yang dipercaya sangat berkuasa begitu, tetapi ternyata tidak. Tahyul itu kan sesuatu yang hanya digambarkan di pikiran, hayalan kita. Kebalikan dari tahyul itu adalah sesuatu yang bersifat realistis. Jadi banyak orang percaya yang membangun imannya itu didasarkan kepada hal-hal yang bersifat tahyul. Jadi dia menggambarkan sesuatu yang bukan Allah dan itu memiliki kekuatan. Sama seperti kebanyakan orang ketika dalam konteks ini pemazmur melihat bahwa ada orang-orang yang melihat gunung-gunung batu itu memiliki kekuatan magis, padahal tidak ada sama sekali. Dia berkata bahwa ternyata kekuatanku bersumber dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Tidak ada yang lain. Jadi ketika orang salah untuk memahami nyanyian Ziarah ini, maka tentunya kita akan alami banyak hal yang berhubungan dengan kegoyahan tadi. Ya. Dikatakan karena Tuhan menjaga, Tuhan menaungi. Saya ulangi lagi. Pertolonganku ialah dari Tuhan, ayat 2, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Tuhan ada di sebelah tangan kanan kita. Ini tangan yang dominan, di mana kita akan kemudian secara refleks memegang dia dengan erat, secara cepat. Tuhan selalu ada, itu metaforanya, gambarannya bagi kita, bahwa dia selalu ada bagi kita. Dengan cepat kita akan refleks untuk memegang dia ketika kita goyah. Tetapi mengapa kita goyah? Karena dalam hidup ini sering kita jadi anak Tuhan yang santai, masa bodoh, apatis. Oh, Tuhan sudah menjagaku, Tuhan sudah melindungiku, Tuhan sudah memeliharaku. Pada bagian Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang difirmankannya. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti menggenapi janjinya untuk membuat kita tidak goyah. Jadi dia pasti akan melakukan bagiannya. Tapi bagian kita apa? Mari kita juga mau berjaga-jaga di dalam dia. Dalam konteks berjaga-jaga itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yeremia 40 menjelaskan itu bagi kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari, ia berjalan, tidak menjadi letih, tidak menjadi lemah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang terus berjaga-jaga dalam konteks pengajaran Yesus. Dia memberikan perumpamaan tentang bagaimana ia akan datang seperti tuang yang datang tanpa memberitahukan jam berapa dia akan datang. Dan hamba-hamba itu harus terus berjaga-jaga. Itu bagian kita. Saudara dan saya harus terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Supaya kita kuat. Supaya janji ini digenapi di dalam kita. Sekali lagi, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menjaga kita, mengawal kita, membuat kita kuat di dalam Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjaga, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah setia ada di dalam Dia atau tidak? Ini penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kita untuk dapat memahami. Seharusnya kita perlu juga berjaga-jaga ya. Dan pertanyaannya, apa yang harus kita jaga hari-hari ini? Ini hari-hari yang memang tidak biasanya bagi kita. Hari-hari ini hari-hari yang spesial ini. Hari-hari yang memang kita harus terus berjaga-jaga. Yang pertama yang harus kita jaga, saudara perhatikan ayat yang pertama itu. Saya ulang dalam konteks ini ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana? Pertanyaan itu. Dari mana datangnya pertolonganku? Lalu ayat 2, dia kemudian menjawab sendiri pertanyaan itu. Ini bersifat retorika sekali. Dia bertanya lalu dia menjawab sendiri. Dari mana datangnya pertolonganku? Lalu dia menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi dia tahu persis pertolongan itu dari Tuhan. Tetapi ternyata pertanyaan ini menimbulkan satu hal yang penting bagi kita. Bahwa orang ini adalah orang yang betul-betul menjaga hatinya untuk terus-menerus berpaut pada Tuhan. Haleluya. Jadi hari-hari ini kalau kita tidak goyah, kita tidak mau goyah, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah goyah, maka mari jaga hati kita di hadapan Tuhan untuk terus berpaut kepada Dia. Sebab pertanyaan ini kan bersifat retorika. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika orang memandang kepada gunung-gunung yang punya kekuatan-kekuatan yang sanggup menolong itu, ternyata dia menjawab sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Mari jaga hati ini kan. Sebab hati ini adalah pelita tubuh. Itu Amsal 4 ayat yang ke-23 itu ya, kalau nggak salah. Coba kita baca ayat itu ya. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Wah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, berjaga, jaga itu baik-baik. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Mata itu adalah pelita tubuh. Dalam Injil Matius ketika Yesus mengajarkan tentang hati, menjaga hati ini, dia menyinggung tentang mata itu. Kita harus menjaga mata itu, dan ternyata mata itu adalah hati kita. Injil Matius pasal yang ke-6 ya, ayat 21. Matius pasal yang ke-6 ayat 21 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Perhatikan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mari belajar menjaga hati ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya pernah membaca sebuah artikel yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, hari-hari ini kan kita banyak baca artikel. Saya baca beberapa jurnal dari sarjana-sarjana kesehatan itu, para dokter kesehatan yang menulis di jurnal internasional untuk kemudian memotivasi banyak orang untuk bangkit menjaga keberadaan hati mereka. Ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu ada yang menyebut 8 hal kebiasaan orang yang berumur panjang. Jadi itu sebuah survei ilmiah yang kemudian menyerupai banyak sekali, ribuan orang, lalu kemudian ada sampelnya banyak sekali, pertanyaannya banyak, lalu kemudian kriteria untuk menentukan orang itu umur panjang atau tidak itu cukup banyak. Tetapi ada 8 hal besar yang kemudian itu dirangkumkan menjadi satu alasan ilmiah yang bisa dibuktikan bahwa orang-orang ini berumur panjang karena 8 hal ini. Dan saudara tahu, 8 hal itu yang terakhir adalah olahraga. Itu 8. Saya berpikir aneh, tapi memang itu hasil survei mereka untuk menyurvei orang-orang yang umur panjang. Mengapa mereka bisa umur panjang? Dan ternyata memang banyak sekali kriterianya. Tapi dari 8 besar itu karena mayoritas orang menjawab 8 hal besar itu ada dalam pertanyaan itu. Dan ternyata olahraga itu terakhir, yang paling terakhir. Jadi jangan saudara berpikir saudara olahraga, rajin olahraga, lalu saudara bisa sehat. Itu terakhir ternyata. Betul kata 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 atau 8 itu ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Amin. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah. Lalu yang ke-7 itu ada makan ikan 2 kali seminggu. Wah, jadi biasakan makan ikan 2 kali seminggu ya. Lalu makan biji-bijian, itu yang ke-6, 3 kali dalam seminggu. Nasi itu biji-bijian, termasuk biji-bijian. Dalam jurnal itu dia menerangkan. Jadi orang Indonesia kita kebiasaan makan nasi tiap hari ya. Padahal 3 kali aja. Itu termasuk biji-bijian. Lalu kemudian minum cukup air setiap hari. Ya 8 gelas air itu ya, kira-kira 2 liter lah. Itu yang kelima. Lalu yang keempat itu makan telur ayam katanya. Saya pikir telur ayam kampung kali ya. Mungkin kalau telur ayam sekarang kan bahaya juga tuh. Antara percaya nggak percaya, tapi katanya harus makan telur 1 hari 1 butir. Lalu yang ketiga itu, ini yang ketiga, bagus, menarik ini. Yang ketiga, 80% kita harus makan makanan bergizi. Makanan bergizi ya. Jadi 80% saja. Jadi nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Yang penting ada mengandung unsur gizinya lah begitu. Nggak usah tiap hari harus terakhirnya minum susu kan. 4 sehat 5 sempurna itu susu. 6 glojo. Nggak harus begitu. Cuma 80% kok. Jadi 80% saja. Lalu yang kedua itu istirahat cukup.
Wah, penting ya. Istirahat cukup. 8 jam itu bagus katanya. Lalu yang pertama itu adalah menjaga mood hati kita supaya tetap bahagia. Wow. Colek samping kiri kananmu walaupun jarak jauh ya. Bahagia ya, bahagia ya. Kasih kode lah gitu ya kepada samping kiri kananmu, harus bahagia. Wow. Jadi harus menjaga hati ini, menjaga turun naiknya mood kita supaya tetap bahagia, sebab itu kunci kita umur panjang. Haleluya. Di sini ada oma-oma, ada opa-opa yang hadir, ada opa Sony ya. Opa Gembala ya. Wah, opa Gembala jangan ditanya lagi. Bahagia. Wah. Humoris. Wah, kalau nyanyi sungguh-sungguh. Kalau pakai tangan kata orang Manado itu pakai betul-betul. Ya. Bahagia, menjaga mood hati kita. Supaya tetap bahagia, itu pertama. Ingat, olahraga, anak-anak yang suka olahraga, apalagi olahraga malam itu nggak sehat loh. Apalagi berjam-jam. Olahraga ke-8. Saya pikir dulu olahraga paling nggak nomor 2 lah begitu ya. Karena saya senang olahraga. Saudara kalau lihat Facebook saya suka olahraga kan selalu itu. Saya suka olahraga, suka jalan santai lah begitu ya di daerah kompleks perumahan kami karena memang masih sejuk. Jadi suka jalan. Paling nggak 2-3 kali lah dalam seminggu. Tapi ternyata tidak. Ternyata betul kata firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya. Namun ibadah itu mengandung janji. Haleluya. Jadi mari jaga hatimu. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita jaga hari-hari ini? Tuhan akan menjaga kita, tetapi Tuhan mau supaya kita juga melakukan bagian kita. Sebab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja. Kata turut itu memang ditambahkan memang. Dalam terjemahan, dalam manuskrip kita itu ada beberapa kata yang hilang, lalu penterjemah mencoba memasukkan kata yang memang cocok untuk kalimat itu, tidak lepas dari substansi kalimat itu. Dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ingat, Tuhan mau kita kerjasama. Haleluya, amin. Dia turut bekerja. Dia memang inisiator itu. Tetapi dia mau supaya kita terlibat di dalamnya. Kata turut itu seolah-olah bukan inisiator Tuhan, tetapi ternyata dia adalah inisiator. Amin. Allah mau kita turut bekerja sama dengan Tuhan, sebab dia melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita, menjaga hati kita, dan yang kedua menjaga perkataan kita. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 3 mulai itu tadi ya. Mazmur pasal 121 tadi ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau pada waktu malam. Seterusnya sampai ayat yang ke-8 itu, pemazmur menggunakan cara yang berbeda lagi untuk menyampaikan mazmur ini. Dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua itu, dia berkata-kata untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia menggunakan kalimat orang kedua untuk menyampaikan berita ini. Jadi dia tidak lagi berkata-kata kepada dirinya, tetapi dia mulai berkata-kata kepada orang lain. Dia menyemangati orang lain. Dia mau supaya kata-katanya ini menghidupi orang lain. Bahwa orang Israel harus ingat, Tuhan adalah penjaga mereka. Tuhan adalah naungan mereka. Tuhan akan berjaga-jaga dengan mereka 24 jam. Dia tidak akan membiarkan kaki mereka goyah. Jadi kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun. Jaga kata-kata kita hari-hari ini. Amin. Haleluya. Kalau saudara ingin
lihat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Saya tidak katakan kita bisa bebas dari COVID, bukan itu saja. Mari jaga kata-kata kita. Haleluya. Biarlah kata-kata kita adalah kata-kata iman. Biarlah kata-kata kita adalah kata-kata yang mengandung berkat. Biarlah kata-kata kita adalah kata-kata yang positif. Sebab secara psikologi itu akan membangkitkan gairah kita. Akan membangun iman kita. Membangun kepercayaan kita terhadap janji-janji Allah. Yang selama ini kita tahu. Yang selama ini kita dengar. Haleluya. Kata-kata positif. Jaga kata-katamu. Banyak ayat itu ya. Ya, jaga mulut kita supaya kita bisa saling memberkati. Hidup dan mati itu kan dikuasai oleh lidah. Siapa senang menggemakannya, Amsal 18 itu, ia akan memakan buahnya. Amin. Iya. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Dalam kitab Yakobus 3 ayat yang ke-10 itu, kita harus bisa mengeluarkan kata-kata yang memberkati, bukan mengutuk. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita jaga sebagai bagian dari tanggung jawab kita, melakukan bagian kita, jagalah iman. Amin. Jaga iman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu aneh kan ayat itu ya. Saudara, kalau di pengadilan lalu saudara katakan kepada hakim, saya datang dan saya bersaksi. Dan ini bukti saya, bukti yang tak kelihatan. Hakim bilang, soseno ngana. Tapi itu Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat apa-apa, tetapi kita percaya itu ada. Di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Di dalam Tuhan segala sesuatu pasti bisa. Itu yang harus kita percaya. Haleluya. Jaga imanmu. Jaga keyakinanmu. Sebab dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 itu, barang siapa percaya bahwa Allah ada, maka dia akan diberkati. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, memang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya lupa kasih ayat itu kepada itu ya operator ya. Coba kita baca ayat itu indah sekali. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman, perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Haleluya. Bahwa Allah ada. Lalu berikut, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jaga imanmu di hadapan Tuhan hari-hari ini. Engkau harus selalu yakin Tuhan ada bagimu. Di sebelah kananmu. Di sebelah kananmu. Kenapa Alkitab memberikan bahasa-bahasa metafora seperti itu bagi kita? Memberikan gambaran-gambaran yang konkret itu bagi kita. Supaya kita percaya bahwa memang tangan ini tangan dominan. Walaupun ada yang kidal kan. Tetapi tangan ini adalah tangan yang dominan. Ketika kita mulai goyah, kita dengan cepat akan merangkul Tuhan yang ada di sekitar kita. Tuhan yang ada di samping kita. Sebab Dia Allah penjaga Israel itu. Senantiasa siap 24 jam bagi kita. Haleluya. Lakukan bagian kita hari-hari ini. Jaga hati, jaga perkataan kita, dan jaga iman kita. Kita pasti akan melihat Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam hidup ini. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Segalanya, Yesus sanggup atasi
Dari mana datang pertolongan itu? Itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi keadaan sekarang ini, kalau kita dekatkan hidup kita kepada Dia yang menjadi sandaran hidup kita, Dia akan menolong dan membela kita. Apalagi dengan keadaan yang terjadi sekarang, virus ini, virus itu, dan lain sebagainya. Mari dekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan tolong saya dan saudara di waktu siang, waktu malam. Dia tidak akan tinggalkan kita. Sebab itu, saudaraku sekalian, kalau kita nyanyi lagu ini, nyanyilah dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar, lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus sekali lagi, haleluya. Saya undang Bapak Vila maju ke depan. Lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Dialah yang matur, dialah yang maha-maha Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Inilah satu yang kami percaya, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Amin, amin, amin. Tidak ada Allah lain yang sanggup menolong kami hari-hari ini. Ya, Jesus. Tuhan, kami rindu semakin dekat dengan Engkau melalui Amin. kebenaran firman-Mu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Jadikan mata rohani kami semakin mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya, Jesus. Malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada poin-poin yang kami tangkap malam hari ini Ya, Tuhan. Jesus. Dengan kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan, mampukan kami melakukan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak terukur besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Tuhan. Malam hari ini ketika Engkau mendapati kami ada kesalahan dan kekurangan, ampuni Tuhan.
sehingga di hadapan-Mu kami telanjang Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya hari-hari ini kami tidak mampu dengan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan yang baru lagi Tuhan. Dari sehari ke sehari Tuhan, Engkau selalu memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara malam hari ini, tapi kami yakin dan percaya ada firman-Mu itu hidup dan berkuasa bagi kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu malam hari ini di dalam pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Tolong berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita ketika kami datang tidak sama dengan kami pulang, karena kami membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan hanya padamu.
Amin. Kita rindu melayani Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Amin. Bagian atas. Hatiku rindu. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan. Selalu dalam hadiratmu. Agar hidupku Tuhan. Semua haleluya. Ku puji. Ku pujilah namamu. Sembah dan kemuliaan. Pujikanlah Kudusmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku. Jadikanlah kami berkat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akhiri pada kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, pujian, keagungan, Haleluya. dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Puji Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih lawatan-Mu malam hari ini. Iya. Kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Apabila Engkau menemukan ada sesuatu yang kurang menyenangkan hati-Mu, selagi kami duduk beribadah, ampuni kami. Iya. Apa yang tidak sempurna dari ibadah ini, sempurnakan. Seluruh umat-umat-Mu yang telah datang diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Seluruh persembahan anak-anak-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu, Iya. firman-Mu digenapi dalam hidup Amin. mereka. Haleluya. Dalam segala mata pencarian, pekerjaan, kegiatan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, berkati pengelola gedung gereja ini. Iya, Jesus. Berkati mereka Haleluya. dengan segala sukacita, damai sejahtera, kesehatan Puji daripada Tuhan, Tuhan. puji Tuhan. Berkati dan lamar kami, berkati dan kormar kami. Iya, Berkati seluruh jajaran-jajaran mereka, seluruh pemerintahan Indonesia. Berkati Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Ya, Jesus. Berkati TNI Polri, berkati para DPR, MPR, seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia dari pusat sampai Ya, daerah Jesus. ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Para dokter, para perawat yang sedang menangani pasien-pasien yang sakit hari ini. Iya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus. Pulihkan mereka. Dalam nama Karuniakan Yesus. kesehatan Sembuhkan. kepada para dokter dan para perawat yang menangani mereka. Ya, Jesus. Kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan. Puji. Lindungi tempat-tempat ibadah dimanapun. Seluruh tempat ibadah di Indonesia. Tuhan melindungi, pagari dengan kuasa kemuliaan. Amin. Amin. Agar tidak semakin banyak lagi yang terpapar dengan virus penyakit ini. Kami mohon hanya belas kasihan Tuhan. Haleluya. Hanya Haleluya. kemurahan hati Tuhan lah Haleluya. yang mampu mengangkat dan menghentikan virus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbelas kasihan bagi bangsa Ya, kami. Jesus. Berbelas kasihan bagi hamba-hamba-Mu, Puji bagi Tuhan. umat-umat-Mu. Kami berdoa kepada Engkau, rencana ulang tahun gereja GPDI 100 tahun yang akan diadakan di Bali pada tahun depan. Ya. Kami taruh dalam tangan Tuhan, biar acara ini sesuai
dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, Kami berdoa kepada Tuhan, berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Kornel, telah Engkau pakai melayani kami malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, karuniakan kesehatan, kekuatan senantiasa, hikmat pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu, kebijaksanaan daripada Tuhan sebagai pimpinan kami di tempat ini yang Engkau percayakan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam perjalanan kami pulang sebentar, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh tiba di rumah masing-masing dalam keadaan selamat, penuh sukacita daripada Tuhan. Dijauhkan segala kecelakaan dan segala niat jahat orang perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai malam hari ini, besok, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat heran. Rahmat heran. Ibadah telah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.